warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanisa Agustin dengan nomor pokok mahasiswa 19141515006 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai memori untuk tindakan terbaru pada lumba-lumba hidung botok Tursiops truncatus, pengulangan perilaku sewenang-wenang menggunakan aturan abstrak. Materi ini bersumber dari Jurnal Animal Learning and Behavior volume 26 nomor 2 halaman 210 sampai 218 tahun 1998 yang ditulis oleh Edward Mercott, Scotto Murray, Robert K. Uyeyama, Adam A. Park, and Lewis M. Herman. Adapun indikator materi yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Baik, langsung pada materi atau indikator yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini, hewan bertindak di bawah pengaruh tions representamental yang diakibatkan berbagai faktor internal dan eksternal. Berbagai teknologi telah dikembangkan untuk mengakses sistem representatif saraf. Lumba-lumba juga telah terbukti mampu memberikan respon pada perilaku mereka sendiri. Lumba-lumba secara internal mengkodekan perilaku yang akan ditiru daripada hanya menggunakan isyarat postural untuk mengingat perilaku. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melatih respon terhadap lumba-lumba hidung botol dengan memberi perintah gerakan tertentu dengan mengulangi perilaku terakhir yang mereka lakukan. Kegunaan dari penelitian ini, yang pertama kegunaan teoritis, dan yang kedua adalah kegunaan praktis. Indikator materi yang kedua adalah metodologi penelitian. Adapun waktu dan lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 1998. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mamalia Laut Cekungan, Kewalo. Subjek penelitian yang ada pada penelitian ini yaitu 2 ekor lumba-lumba hidung botol Atlantik berumur 12 tahun, di mana Tursiops truncatus Hyapo itu merupakan seekor lumba-lumba jantan dan Elele merupakan seekor lumba-lumba betina. Jadi pada penelitian ini diteliti 2 ekor lumba-lumba jantan dan betina. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif, di mana metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan analisis tersebut. Kemudian metode yang kedua adalah metode kualitatif. Metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan yang akan digunakan sebagai data dalam objek. Lumba-lumba ini diuji kemampuannya untuk mengulangi beberapa perilaku yang diyakini relatif sederhana untuk mereka ulangi. Sesi pengujian ini terdiri dari 24 percobaan masing-masing pada setiap lumba-lumba. Jadi satu lumba-lumba diberi percobaan 24, satu individu 24 percobaan. Elele diuji dalam 5 sesi, sedangkan Hyapo diuji dalam 6 sesi. Hasil dan pembahasan. Oke, indikator yang ketiga.
Urutan pelatihan terhadap perilaku lumba-lumba hidung botol. Yang pertama yaitu perintah gestural yang dilambangkan perilaku yang akan dilakukan. Yang kedua, performance perilaku terhadap subjek. Yang ketiga, memberikan perintah yang berulang. Dan yang keempat, memberikan kinerja terhadap perilaku kedua lumba-lumba. Lumba-lumba secara resmi diuji kemampuannya untuk mengulang 32 perilaku dari repertoar terlatih mereka. Kemampuan lumba-lumba untuk mengulangi perilaku yang dipilih sendiri juga diselidiki. Nah, terdapat tabel mengenai deskripsi perilaku dari masing-masing lumba-lumba, baik yang jantan maupun betina. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan kedua lumba-lumba ini menunjukkan kecenderungan untuk terganggu oleh benda-benda yang ditempatkan di dalam tangki dan melakukan perilaku yang dapat diprediksi ketika mengulang atrium secara tidak benar. Lumba-lumba ini akan mengulangi perilaku dengan benar di 104 pengulangan, artinya 87% dari 120 percobaan. Nah, pada betina, yaitu si elele, menunjukkan tingkat kinerja yang jauh lebih baik daripada hiapo dalam uji coba pretest awal. Artinya, lumba-lumba betina ini berdasarkan hasil tabel penelitiannya ini dikategorikan lebih cerdas daripada si hiapo atau lumba-lumba jantan. Adapun 4 perilaku dasar lumba-lumba yang teridentifikasi. Yang pertama, di mana perilaku yang pertama itu menyemprotkan air keluar dari mulut atau meludah. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan perilaku seperti jungkir balik vertikal di bawah air. Yang ketiga adalah berenang di permukaan dengan kepala membungkuk. Dan yang keempat adalah melompat keluar dari air, kemudian masuk kembali di mana kepala yang duluan masuk ke dalam air. Kemudian tabel yang kedua, berdasarkan kesimpulan dari tabel yang kedua ini, tanggapan yang dibuat oleh hiapo dan elele dalam uji coba tes baru dapat memberikan beberapa wawasan tentang strategi dan kemampuan berulang mereka. Tanggapan yang dibuat oleh hiapo dan elele dalam uji coba tes baru dapat memberikan beberapa wawasan tentang strategi dan kemampuan berulang mereka. Kedua lumba-lumba ini menunjukkan bahwa mereka itu telah mempelajari aturan umum pengulangan dengan menerapkan aturan pengulangan dengan benar pada perilaku baru. Hiapo dan elele mendemonstrasikan kemampuan untuk melakukan tugas berulang dengan beragam perilaku dari berbagai kompleksitas. Elele berhasil mengulangi setiap perilaku yang dia uji setidaknya 1 kali. Baik, indikator materi yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu 2 lumba-lumba untuk menanggapi perintah gerak tubuh tertentu dengan mengulangi perilaku terakhir yang dilakukan. Kemudian, 2 lumba-lumba dilatih untuk menanggapi perintah gerak tubuh tertentu dengan mengulangi perilaku terakhir yang dilakukan. Dan yang terakhir, kedua lumba-lumba itu terbukti mampu mengulangi berbagai macam perilaku sesuai perintah dan mampu menggeneralisasi aturan berulang tersebut untuk perilaku dan situasi baru. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan maupun kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.